Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik-baik saja bukan? Itu yang Bu Leli harapkan. Anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Dan sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita sudah berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga dengan pembelajaran kali ini ya, pembelajaran akan berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Dan dengan diawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, semoga anak-anak akan diberi pemahaman, akan dimudahkan, dan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apa. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Bu Leli ingin menjelaskan tentang tema 4, sub tema 4 pada pembelajaran pertama. Anak-anak semua, seperti yang anak-anak ketahui ya, kalau mungkin dari kemarin Bu Leli pernah menjelaskan tentang kewajiban ya, kewajiban baik itu terhadap sesama anggota keluarga ya, kewajiban ketika kita berada di sekolah, kewajiban bagaimana ketika kita bertetangga. Sekarang Bu Leli ingin membahas tentang bagaimana kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Seperti yang anak-anak ketahui ya, bahwa kita hidup di lingkungan masyarakat dan kita membutuhkan satu dengan yang lain ya. Kita sebagai anggota masyarakat itu hidup bersosial, saling tolong menolong, tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang hidup di lingkungan, kita juga mempunyai kewajiban. Di antaranya adalah sebagai orang masyarakat yang hidup di anggota masyarakat, kita mempunyai kewajiban adalah tolong menolong dengan orang lain. Yang kedua, sebagai orang yang hidup di lingkungan masyarakat, bagaimana kewajiban kita terhadap lingkungan? Menjaga keamanan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana caranya? Bisa dengan diadakannya keamanan atau ronda setiap malam. Itu bisa sebagai kewajiban kita untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan agar lingkungan kita menjadi indah, menjadi sehat, menjadi enak dipandang ya, sehingga menjadi memenuhi kriteria sebagai lingkungan yang sehat. Ini adalah ya contoh lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau ya, karena ditanami berbagai bentuk tanaman yang insya Allah akan membuat lingkungan kita menjadi lebih indah ya.
dan sehat tentunya. Itu semua adalah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang hidup di lingkungan masyarakat, menjaga keamanan, menjaga keindahan, menjaga ketertiban lingkungan sekitar kita, hidup saling tolong menolong, bahu-membahu dengan yang lain. Itu adalah merupakan kewajiban kita hidup bermasyarakat. Setelah kita melakukan kewajiban kita hidup di lingkungan masyarakat, kita tentunya akan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Apa sih hak kita sebagai warga masyarakat yang tinggal di lingkungan? Tentunya mempunyai rasa aman, mempunyai tempat tinggal yang nyaman, mempunyai lingkungan yang sehat apabila memang kita rajin merawat lingkungan kita, ya. Dan kita juga akan mempunyai banyak teman yang akan mensupport kita, mendukung kita, ya, dalam keadaan bagaimanapun kita akan dibantu oleh lingkungan. Apabila kita menanam kebaikan, maka lingkungan pun akan memberi kebaikan. Baiklah anak-anak semua, Bu Leli ingin memperkenalkan kepada anak-anak semua tentang beberapa bentuk bangun datar yang perlu anak-anak ketahui. Di antaranya, lihat ya, coba anak-anak perhatikan ya. Ini adalah merupakan bentuk bangun datar lingkaran. Yang kedua, anak-anak bisa melihat ini adalah bentuk bangun datar segitiga. Selanjutnya, ya, ini adalah bentuk bangun datar persegi panjang. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, yang Bu Leli perkenalkan. Yang terakhir adalah bentuk bangun datar ya, berbentuk persegi. Sampai di sini paham anak-anak semua? Kira-kira ya, apabila berada di sekitar tempatmu ya, benda apa saja yang bentuknya menyerupai bangun datar persegi panjang? Ya, betul. Ada buku, penggaris, tempat pensil, meja, dan masih banyak lagi contoh beberapa benda yang berbentuk menyerupai bangun datar yang berbentuk persegi. Terus bangun datar ya, di tempat tinggal kita, benda-benda yang menyerupai bangun datar persegi contohnya juga banyak ya. Bisa jam dinding, bisa keramik ya, kaca, eternit, dan masih banyak lagi ya. Apa hanya itu aja? Tidak, itu hanya sebagian kecil
contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kali ini Bu Leli ingin memberikan contoh beberapa benda yang di sekitar kita berbentuknya menyerupai lingkaran. Apa itu contohnya? Contohnya lampu. Terus apa lagi? Ya, jam dinding bisa. Roda bisa. Cincin bisa. Lampu taman bisa. Dan masih banyak contoh lainnya ya. Mungkin teman-teman ataupun anak-anak semua bisa mencari sendiri contoh-contoh yang ada di sekitar kalian sendiri ya. Lingkungan kalian sendiri itu apa saja sih? Baiklah, dari pembelajaran kali ini Bu Leli ingin memberikan tugas kepada anak-anak semua, yaitu yang pertama, coba anak-anak sebutkan apa kewajiban kita di lingkungan masyarakat. 3 saja ya, 3 contohnya 3 saja. Yang kedua, sebutkan apa hak kita tinggal di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, anak-anak bisa menyebutkan ya 3 contoh di lingkungan kita ya, di lingkungan sekitar kita, benda-benda yang menyerupai bangun datar lingkaran, persegi empat, dan segitiga. Masing-masing contohnya ya, anak-anak bisa menyebutkan 3 saja. Bu Leli pikir sudah cukup jelas ya tugas dari Bu Leli. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.